Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo, perkenalkan saya Muhammad Azian dan Musiham dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang dua materi. Yang pertama yaitu tentang puasa wajib dan yang kedua tentang fikih munakahat. Alright, memasuki materi pertama yakni tentang puasa wajib atau Ramadan ya. Pertama, definisi puasa. Dalam istilah fikih, puasa disebut shaum, berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan, disertai niat dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya yaitu hukum puasa. Hukum puasa itu wajib. Puasa wajib seperti puasa Ramadan adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Adapun dalilnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kedua, syarat wajib puasa yaitu muslim, baligh dan berakal, mampu melaksanakan, tidak sakit, berat atau musafir, bebas dari haid dan nifas bagi perempuan. Selanjutnya yaitu implementasi atau penerapan hukum puasa dalam fikih. Pertama, kompensasi untuk tidak berpuasa yaitu orang yang sakit atau musafir mengganti puasanya di hari lain. Orang tua, renta atau sakit kronis membayar fidyah. Kedua, qadha. Puasa yang batal karena alasan syar'i harus diganti pada hari lain. Ketiga yaitu kafarah. Untuk pelanggaran serius seperti hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, wajib hukumnya membayar kafarah berupa pertama itu membebaskan seorang budak jika ada. Kalau nggak ada itu berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Terus fadilah puasa. Yang pertama itu pahala berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan kebaikannya hingga 10 sampai 700 lipat kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, meningkatkan ketakwaan. Puasa mengajarkan disiplin dan pengendalian diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap kepada Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat adalah pintu surga Ar-Rayyan. Surga memiliki pintu khusus bernama Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Berikut adalah tata cara puasa. Pertama yaitu niat. Niat harus dilakukan sebelum waktu subuh setiap hari puasa karena termasuk rukun puasa. Contoh niat puasa Ramadan yaitu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Dua, menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ketiga, yakni menghindari hal yang membatalkan makan atau minum dengan sengaja. Halnya itu hubungan suami istri di siang hari, keluar darah haid atau nifas, muntah dengan sengaja, gila atau hilang akal. Yang keempat ialah memperbanyak amal kebaikan seperti membaca Quran, sholat sunnah, bersedekah, dan menjauhi perbuatan sia-sia atau maksiat. Kelima, yakni berbuka puasa. Segera berbuka saat matahari terbenam dengan membaca doa berbuka puasa, yaitu Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang aspek ibadah dalam fikih munakahat. Aspek ibadah dalam fikih munakahat. Fikih munakahat adalah cabang fikih yang membahas hukum-hukum terkait pernikahan dan segala yang berhubungan dengannya, termasuk akad nikah, mahar, dan kewajiban suami istri, perceraian, dan aspek lainnya. Dalam konteks ibadah, munakahat dianggap sebagai sarana untuk memenuhi fitrah manusia, menjaga kehormatan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oke, yang pertama ini definisi munakahat. Munakahat berasal dari kata nikah yang secara bahasa berarti bersatu atau berkumpul. Yang secara istilah adalah munakahat berarti aturan hukum Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad pernikahan sesuai syariat. Berikutnya adalah hukum munakahat. Pertama, hukum pernikahan. Pada dasarnya pernikahan adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Namun, hukum pernikahan bisa berubah sesuai kondisi. Bisa jadi wajib jika seseorang mampu menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Bisa jadi haram juga jika tujuan pernikahan untuk menyakiti atau tidak mampu memenuhi hak pasangan. Dan bisa jadi makruh jika seseorang tidak mampu menafkahi. Dan mubah jika orang tidak ada dorongan atau kebutuhan mendesak. Selanjutnya yaitu dalil pernikahan. Ada Al-Quran yaitu, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Quran Surah An-Nur ayat 32. Dan pada hadis yaitu, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya itu implementasi munakahat dalam fikih. Pertama yaitu rukun pernikahan. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wanita, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Kedua yakni syarat pernikahan. Pertama baligh, berakal, dan tidak dalam kondisi terpaksa. Tidak ada halangan syar'i seperti hubungan mahram atau perbedaan agama. Kemudian yaitu hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hak suami. Istri harus menaati suami dalam hal yang ma'ruf, sedangkan hak istri mendapat nafkah, perlindungan, dan kasih sayang. Berikutnya itu aspek kelanjutan dalam munakahat. Perceraian, tolak diatur agar tidak terjadi sewenang-wenang. Kemudian iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang bercerai atau ditinggal wafat. Sedangkan kewarisan adalah mengatur distribusi harta pasca kematian pasangan. Dan seterusnya itu fadilah pelaksanaan munakahat. Pertama, melaksanakan sunnah Rasulullah menikah adalah bagian dari sunnah Rasulullah. Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka ia bukan bagian dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, yakni menjaga kehormatan pernikahan adalah cara syar'i untuk menjaga kehormatan dan menghindarkan diri dari zina. Ketiga, membangun kehidupan Islami melalui pernikahan, tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi fondasi masyarakat yang kuat dan Islami. Yang keempat adalah pahala ibadah. Setiap aspek kehidupan pernikahan yang dilakukan dengan niat ibadah seperti memenuhi hak pasangan dan mendidik anak bernilai pahala. Kelima yaitu meningkatkan ketakwaan. Pernikahan mendidik pasangan untuk saling mendukung dalam kebaikan, membangun tanggung jawab, dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, tayyib, alhamdulillah. Materi yang saya sampaikan telah selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya kira cukup sampai sini saja video dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.